titipkan uang 10 habis 10-nya. Itu namanya tidak takut pada hari kiamat. Mudah-mudahan karena itu kami memilih tema untuk raker kali ini, kompak, utuh, bersatu, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Saya ingin mengulang kata ini bersama-sama karena ini adalah ucapan guru kita. Kita mulai. Kompak, utuh, bersatu, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kompak, utuh, bersatu, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kita menyandarkan, mudah-mudahan apa pesan Maulana Syekh ini masuk dalam hati kita dan bisa menjiwai kita sampai kita masuk ke liang lahat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya saya minta tepuk tangan untuk panitia. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pokoknya yang kita banggakan dan kita cintai Al-Mukarramah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Umi Hajah Dr. Insinyur Siti Rohmi Jalilah. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, dimudahkan dalam mengemban amanah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati pula Dewan Pakar, ada Abah Husni, Profesor Taufik, yang juga mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Rabbul Alamin. Al-Mukarramun, para masyayikh,
para guru-guru kita di Nahdlatul Wathon yang sempat hadir dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Wanhat beserta istri, sekretaris dan segenap jajaran pengurus wilayah yang saya cintai, saudara-saudaraku para pengurus Nahdlatul Wathon, pengurus daerah, pengurus cabang, dan juga para pengurus Banom, serta panitia yang sangat membanggakan, dan hadirin hadirat, nahdin nahdiyat peserta mukerwil yang berbahagia wa rahimakumullah. Ibu Wagub banyak acara, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak akan bermukodimah seperti Pak Jamal, dan kalau tidak begitu itu bukan Doktor Jamal ya, bahasanya bahasa kembang kerang tiang ngerti ya, karena ya lamun Ustadz Haji Maskun ya ngerti ya bahasanya ya. Di nara manusia sembah le kembang kerang tahu dua tahu deh kan jatuh loka nggih. Lagu si jelas Pak Jamal punya prinsip timbang di nara dan ngaju mita sarian tajum diri. Izinkan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wagub yang telah dengan sedemikian tulus menyisihkan waktu, padahal beliau saya sangat ketahui sibuknya luar biasa. Dan tiang mohon maaf Wagub secara pribadi pelunggu juluan rauh riki si tiang, harusnya tiang yang duluan menyambut pelunggu. Lagu situasi tadi banyak macet, Wanhat yang tanyakan masih baru pasang baju ya, karena baju seragam wilayahnya semalam diterika sama ibu katanya. Mohon maaf Bu Wagub, Pak, insya Allah kali yang lain kita akan berusaha lebih disiplin lagi. Sebagai tuan rumah kita harus tentu menjadikan siapapun tamu kita adalah orang yang paling kita hormati, bahkan dalam bahasa pepatah itu adalah tamuku adalah rajaku. Hadirin sekalian yang berbahagia wa rahimakumullah, kecuali itu kepada seluruh peserta raker saya ingin mengingatkan, dan kita bersama memahami bahwa raker ini adalah ajang konsolidasi dalam makna yang utuh, di mana dalam raker ini kita akan menyusun rencana kerja yang strategis dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita memaksimalkan perkhidmatan kita untuk Nahdlatul Wathon dan perkhidmatan Nahdlatul Wathon untuk agama, bangsa, dan negara. Karena itu tentu dalam raker ini nanti kita tidak hanya menyatukan persepsi kita tentang persoalan-persoalan dan bagaimana amaliyah-amaliyah kita sebagai warga Nahdlatul Wathon untuk amal usaha Nahdlatul Wathon. Namun yang tidak kalah pentingnya kita berharap lewat raker wil ini kita bisa menguatkan sab kita, menyatukan hati kita, karena hanya dengan bersatu yang diistilahkan oleh guru besar kita kompak utuh bersatu
semuanya akan diberkahi oleh Allah. Hal yang mungkin secara akal manusia tidak mungkin kita gapai, tapi dengan kun fayakun Allah, dengan berkat persaudaraan, persatuan, kekompakan, keutuhan dan kebersatuan kita, semuanya akan sangat mungkin terwujud. Hadirin sekalian yang berbahagia wa rahimakumullah, dengan demikian saya meminta kepada semua peserta raker mengikuti proses raker will ini tidak hanya dengan kata serius, tidak hanya dengan kata sungguh-sungguh, tapi saya berharap ada kata yang lebih dari serius, Bu Wagub. Ada yang kata yang lebih dari sungguh-sungguh. Ya, kalau saya bahasakan melihat dari bahasa Maulana Syekh dalam lagu Mars Nahdlatul Wathon tadi, tolong kita ikuti raker ini dengan jiwa dan raga kita. Bukan serius yang saya harapkan, bukan sungguh-sungguh, tapi ada di atas sungguh-sungguh dan di atas serius itu, supaya apa yang kita hasilkan betul-betul sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Maulana Syekh, pertanggungjawabkan kepada Ketuan Guru Bajang, pertanggungjawabkan kepada Nahdlatul Wathon, dan yang paling inti muaranya nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena apa yang menjadi cita-cita Maulana Syekh melahirkan Nahdlatul Wathon dan mewariskannya kepada kita tidak ada lain adalah izil Islam wal muslimin. Maka ketika kita akan setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, tentu hadirin sekalian rahimakumullah, apa yang menjadi harapan tinggallah hanya sebatas wacana. Dalam kesungguhan kita, keikhlasan kita, keyakinan kita, dan kesabaran kita, serta keistiqomahan kita, itulah nanti perwujudan daripada kompak utuh bersatu yang akan bisa merealisasi apa yang menjadi amanah al-maghfur lahu Bapak Maulana Syekh, guru yang sangat kita cintai. Mohon maaf panitia, selain seda aran desan batur kena sepenge, itu juga ya prinsip perjuangan Nahdlatul Wathon yang diajarkan oleh Maulana Syekh, kurangin deh, yakin, ikhlas, sabar, dan istiqomah 4 ya. Kehati-hati no, ketuan waktu beda ini kena sepingi kita tetap baik sepingi. Bang Guru Satiwi suruh anjuk sempi panitia ini. Nah, jemaah muna rana pembubaran panitia nggak apa-apa ya di sini, itu sambil memperbaiki itu. Nah, jadi hadirin sekalian peserta raker, itulah harapan saya, dan tentu sebagai pengurus wilayah kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan barokahnya kepada kita semua dalam keistiqomahan kita untuk mengikuti dan meneruskan perjuangan al-maghfur lahu guru besar kita tercinta Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah apa yang menjadi isu penting yang disinggung oleh Pak Jamal, dengan segala kemampuan yang ada pada kita, tentu sesuai dengan ranah kita masing-masing. Mahali Fikri menyatakan ada Pak Rauf itu yang saya tugaskan di Badan Musyawarah ya, beliau itu juga kader Nahdlatul Wathon yang sekarang menjadi anggota DPRD provinsi. Di provinsi Jamaah Islamiyah di DPRD sebentar lagi, mudah-mudahan ya, doakan kami secara politik apa yang menjadi amanah dan apa yang menjadi kerinduan kita, mengajak semua masyarakat pandai berterima kasih
menghargai jasa para pahlawan, terutama guru besar kita. Terus kami perjuangkan secara politik. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Bu Wagub, saya akan lapor lebih baik bawah tanah nanti Bu ya. Ya, insya Allah tanda-tanda itu sudah nampak. Kalau di Gedung Udayana, ya kata orang, kalau bulan sabit itu sudah nampak, insya Allah dia akan purnama. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan informasi baru saja. Saya menerima WA dari Tuan Guru TGB. Beliau ya sejak kemarin mengasih tahu saya akan datang hadir di tempat kita ini pada jam 14.15 nanti. Karena pesawat beliau mendarat jam 13.55 waktu Indonesia Tengah. Barusan beliau menjawab WA saya, minta izin untuk kita menjemput beliau. Beliau setuju dijemput, tapi catatannya tidak rame-rame. Akhirnya saya bilang insya Allah sekitar 2 kendaraan Tuan Guru ya. Jadi beliau siap dijemput, nanti Pak Ros kita menjemput beliau ya di bandara jam 2. Pak, insya Allah jam 2.15 beliau sudah ada di sini, dan jam 14.30 nanti kita akan mulaikan acara pengarahan beliau. Ini saja hadirin sekalian, terima kasih sekali lagi, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok RW, pokoknya pokok RW, pokoknya pokok RW. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan kedua akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Nurhaliza MPK. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang cintai, tiang banggakan Ketua Pondok Pesantren Al-Hananiyah Sebenge, bukan Sepenge. Yang juga tiang hormati para tuan guru yang hadir, singkatnya seluruh peserta Rakerwil yang tiang cintai, tiang banggakan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita berkumpul di sini
akan menyatukan langkah perjuangan kita ke depan. Mendengar sambutan terdahulu tadi, sambutan dari ketua panitia, sambutan dari ketua pengurus wilayah, memberikan semangat yang luar biasa kepada kita akan masa depan Nahdlatul Wathon. Kita sebagai penerus perjuangan Nahdlatul Wathon, dari pendiri Nahdlatul Wathon, insya Allah memiliki optimisme yang luar biasa untuk bagaimana terus-menerus membawa Nahdlatul Wathon ini menjadi kendaraan yang bisa kita gunakan untuk membawa kemaslahatan, manfaat bagi umat, bangsa, dan agama. Tiang terus terang sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua panitia maupun ketua pengurus wilayah tadi. Jadi sebenarnya apa yang Tiang mau sampaikan sama dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi memang di dalam perjuangan ini Bapak Ibu, yang pertama dan utama seperti apa yang selalu dicontohkan oleh Tuan Guru Bajang kepada kita, pimpinan kita Tuan Guru Bajang, ketua pengurus besar Nahdlatul Wathon, adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam berjuang. Hati ini kuncinya. Kalau mau sukses dalam perjuangan, perbaiki niat, perbaiki hati kita. Yang lain-lain itu akan mengikuti. Tetapi kalau di sininya tidak kita perbaiki, susah, seolah-olah ada saja hambatan. Padahal sumber daya kita luar biasa, modal kita luar biasa. Kalau orang bilang sosial kapital, modal sosial kapital kita luar biasa. Tetapi kalau kita tidak satukan langkah, satukan niat kita, kita berada dalam satu barisan yang lurus, safnya lurus, dalam satu komando, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, tetap akan menjadi masalah. Karena banyak itu, kalau tidak satu komando, luruskan niat, ya, satu instruksi bersama-sama, maka besar itu bisa menjadi kendala. Tetapi kalau kita luruskan saf kita, kita perkuat mesin organisasi kita, maka besar itu menjadi tenaga yang luar biasa untuk menggerakkan dakwah pendidikan, dakwah sosial, pemberdayaan ekonomi kita. Jadi apa yang disampaikan Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri tadi, segenap jiwa raga, sungguh-sungguh lekan ate, ikhlas, tetu-tetu. Mulai sekarang ke depan, betul-betul kita di dalam satu gerakan, betul-betul kita di dalam satu komando, betul-betul kita tersambung komunikasi kita, karena pelunggu-pelunggu ini semua luar biasa. Masing-masing pelunggu ini memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin kalau semuanya disinergikan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan harapan Tiang, apa yang kita niatkan bersama melalui Rakerwil ini sungguh-sungguh terwujud secara nyata. Jangan hanya wacana, jangan hanya rencana. Karena kita memang orang Indonesia ini terkenal paling pintar bikin rencana. Betul enggak? Cil suaranya bilang betul. Bisa aja. Betul. Cekat temina rencana, cekat temina
perencanaan, inovasi-inovasi, tetapi begitu masuk ke tataran implementasi mulai sudah kita. Nah, jadi perkuat dakwah kita, perkuat kualitas pendidikan kita, perkuat pemberdayaan ekonomi seperti yang disampaikan Ketua Panitia Bapak Dr. Jamaluddin, kemudian apa yang disampaikan Tuan Guru Mahali Fikri, kompak utuh bersatu, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Tidak ada yang tidak bisa selama kita sungguh-sungguh bersinergi semua. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang banggakan, satu hal yang harus betul-betul kita seriusi ke depan, mesin organisasi. Dicek apakah kita ini beserta seluruh badan otonom ini sudah memiliki mesin yang lengkap sampai dengan dusun, ranting, badan otonomi, ada muslimat, ada himmah, ada IPNW, ada pemuda NW, ya ada apa lagi? Guru, ya ada sarjana dan sebagainya. Itu bisa dibayangkan jika itu semua dilengkapi mesin organisasinya sampai dengan tingkat dusun dan aktif. Dan cara mengaktifkannya kita sudah begitu gampang, sudah diwarisi oleh Al-Makfurullah dengan jemaah hizib yang menjadi perekat pertemuan kita, yang jika setiap bulan, setiap ranting, setiap anak cabang, setiap pengurus daerah, pengurus wilayah seterusnya melakukan pertemuan minimal sekali sebulan, berjalan, betapa luar biasanya perkhidmatan kita bagi umat bangsa dan agama. Tidak hanya kita maknai kalau saat pilkada, saat pemilu, saat yang begitu-begitu saja, tetapi bagaimana mesin ini hidup hari-hari. Hari-hari hidup mesin ini, sehingga jika ada hajatan pemberdayaan ekonomi, dakwah, pendidikan, semuanya itu terkoordinasi dengan enak, dengan baik, dan insya Allah itu bisa. Kuncinya semua bapak-bapak semua yang ada di depan, ibu-ibu semua, kuncinya kita semua. Selama kita mau sama-sama mau memperbaiki hati kita semua, kita kompak, kita utuh, sungguh-sungguh, kita hilangkan itu suuzon itu, hilang semuanya, gak ada. Jangan senang saling membicarakan satu sama lain. Betul yang disampaikan Bapak Ketua Panitia tadi. Stop sudah. Stop di Nahdlatul Wathon itu kita dipecah-pecah. Stop di Nahdlatul Wathon kita membicarakan satu sama lain begini-begini. Tabayun. Perbaiki semuanya itu supaya lancar perjalanan kita ke depan, lancar dakwah kita. Masalah orang itu terserah, yang penting kita turut bagaimana Tuan Guru Bajang. Yang penting sudah baik, yang penting kita sudah melaksanakan apa yang kita ikhtiarkan itu dengan cara-cara yang terpuji. Karena percayalah, segala sesuatu yang kita ikhtiarkan dengan baik, cepat atau lambat dia akan berbuah manis. Walaupun mungkin di tengah perjalanan kita harus menemui hal-hal yang pahit, tetapi ujungnya insya Allah akan manis. Selama kita jaga jalan perjuangan kita, selalu dengan cara-cara yang seperti selama ini pemimpin kita contohkan. Dan kita di Nahdlatul Wathon sebenarnya begitu gampang kita mengambil toladan dari Al-Makfurullah sampai pengganti beliau Tuan Guru Bajang. Hari-hari kita diberikan toladan-toladan mulia.
kita bisa lihat bagaimana Al-Maghfurullah semasa hidup beliau, teladan-teladan mulia yang diajarkan kepada kita. Tidak pernah kita diajarkan untuk mencapai sesuatu yang baik dengan cara yang jelek. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, diawali dengan niat yang baik. Dan pengganti beliau, Tuan Guru Bajang, juga melakukan hal yang sama. Apa pernah Bapak Ibu diajarkan yang tidak-tidak oleh Tuan Guru Bajang? Tidak pernah. Sepahit apapun perjuangan itu, selalu saja beliau memberikan contoh-contoh mulia. Sepahit apapun, sambil nangis-nangis kita contoh-contoh terus. Seandainya kita semua bisa mencontoh itu, dan itu dekat di depan kita, karena pimpinan kita langsung, bukan pimpinan siapa-siapa, pimpinan kita langsung. Tidak usah jauh-jauh, kita contoh Tuan Guru Bajang, kita contoh Al-Maghfurullah. Simple kita ini sebenarnya. Apa yang harus kita contoh dari Tuan Guru Bajang? Lihat betapa beliau di dalam setiap ikhtiar apapun itu, dek nolak si setengah-setengah, dek nolak setengah-setengah, pasti total, pasti sungguh-sungguh, istiqomah, lurus jalan, dek beliau kiri kanan. Kita bisa ndak seperti itu? Istiqomah terus, jalan terus, apapun hambatannya yang kita alamin di yang namanya perjuangan ada saja, tetapi terus istiqomah, sehingga apa yang kita lihat hasil. Memberi manfaat seperti apa yang selama ini Tuan Guru Bajang contohkan kepada kita. Tiang dari sisi apa tugas tanggung jawab tiang sekarang, pelungguh juga dari sisi apa tugas tanggung jawab pelungguh masing-masing. Kalau kita